Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, terutama para dosen di Universitas Islam Nusantara. Perkenalkan ataupun saya menyampaikan perkenalkan diri, nama saya Muhammad Irfan Hermanto yang saat ini juga eh, sebagai dosen pengampu di eh, Fakultas Teknik dan Pertanian dan di home base-nya Teknik Informatika. Eh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini sekedar berbagi saja eh, bagaimana proses ya eh, pengolahan nilai atau pengolahan nilai nilai akhir untuk pelaporan akademik ataupun ke prodi, yang mana di kampus kita itu sudah menggunakan sistem yang terintegrasi yang namanya sudah kita semua tahu bahwa namanya adalah litera.undinus.ac.id. Nah, Letara ini adalah sistem informasi yang menjembatani untuk kemudahan administrasi, baik itu untuk dosen ataupun untuk sistem akademik dengan mahasiswa juga. Ya. Nah, kali ini saya ingin berbagi bagaimana sih cara pengolahan nilainya. Ini adalah tampilan dari literanya. Saya coba untuk masuk dulu. Ini login saya sebagai dosennya. Nah, ada beberapa penilaian yang langkah-langkah penilaian yang perlu dilakukan. Yang pertama, setelah Bapak Ibu menyelesaikan proses administrasi RPS ya, dari mulai pemetaan CPL oleh Kaprodi, kemudian CPMK, kemudian detail RPS oleh Bapak Ibu. Nah, yang langkah selanjutnya yaitu untuk melakukan eh, penilaian. Ya. Untuk sistem penilaian maka harus dipastikan juga harus sesuai dengan yang ada di RPS. Contohnya ada nilai untuk aktivitas, tugas, kemudian ada kuis kalau ada, kemudian UTS, UAS. Nah, komponen-komponen itu yang tercantum di dalam RPS ini harus ada juga nanti di penilaian karena ada eh, apa eh, dimasukkan ke dalam standar penilaian nanti. Nah, contoh saya ambil contoh ini saya masuk dulu di Edlink yang mana ini adalah sistem informasi yang digunakan oleh dosen untuk melakukan administrasi pengajaran. Ya, di sini terdapat nanti ada beberapa mata kuliah ya yang diampu semester tersebut. Ini di beranda ini ya. Ini saya ambil contoh sebentar. Ini untuk jaringan sudah. Kita coba ambil contoh jaringan komputer. Nah, di sini Bapak Ibu pastikan nih, di sini contoh ada tugas. Nah, kan di sini ada tugas nih, buat resume itu satu tugas. Baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok itu harus juga ditentukan gitu ya, karena untuk nanti di penilaian di akademik ya, di bidang akademik. Nah, kemudian ada penilaian saya di sini ada kuis, kemudian ada lagi UTS dan selanjutnya di bagian bawah itu ada UAS. Nah, kalau ini sudah ada, maka penilaian contoh tugas yang ini dicek dulu penilaiannya, masukkan penilaian di sebelah sini. Nah, ini harus dimasukkan. Ini kan saya sudah diberikan penilaian tiap mahasiswa. Kemudian jangan lupa nih masukkan juga ke Bapak Ibu kalau contoh memberikan penilaian di sini karena ada performa penilaian untuk dosen, maka memasukkan nilai di sebelah sini itu harus diberikan feedback. Ya, itu untuk penilaian Bapak Ibu selaku dosen nanti performa pengajarannya seperti apa, kemudian respon dengan mahasiswanya seperti apa. Itu ya.
Jadi seperti ini. Nah, nilai ini nanti yang bisa kita tarik ke dalam sistem akademik, gitu ya. So, kita balik lagi, ini penilaian sudah. Yang berikutnya, ini tugas-tugas, ini contoh yang perlu dinilai nih. Ini kan belum dinilai, berarti ini perlu penilaian segera gitu ya, untuk ujian akhir yang ini harus segera dinilai. Selanjutnya, nah kalau ini sudah semuanya selesai seperti ini kan saya dua lagi nih belum, nanti yang sudah selesai, kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke dalam litera kembali. Masuk ke sistem akademik. Kemudian contoh tadi saya di jaringan komputer 41 ya, kelas A 41. Klik di bagian di bagian di sini adalah di detail ya, di sini klik di opsi lainnya, detail kelas. Boleh dicek dulu gitu ya. Boleh dicek dulu seperti ini. Seperti ini. Kemudian, karena di sesi ini saya akan memberikan panduan bagaimana memberikan penilaian dan menarik nilai dari Edlink, tadi adalah administrasi dosen dan mahasiswa untuk pengajaran. Nah, kita pilih di menu-menu ini, setelah tadi syaratnya adalah CPL, CPMK, dan detail RPS itu sudah lengkap, kemudian langkah selanjutnya kalau itu sudah dilakukan, maka klik yang bagian nilai perkuliahan. Nah, ini ya. Nilai perkuliahan ini, sebelum munculnya seperti ini, itu Bapak Ibu harus tentukan dulu komposisi nilainya. Nah, komposisi nilai ini kan ditentukan juga ada berapa CPMK-nya, gitu ya. Kemudian metode evaluasinya apa saja. Tadi yang saya sebutkan ada tugas individu, kuis, UTS, UAS, praktikum. Nah, ini harus tercantum. Kemudian nanti di sini ada bobot evaluasi. Nah, ini harus Bapak Ibu tentukan. Ya. Intinya ini harus mencapai 100%. Gitu ya. Ini harus 100%. Kalau sudah, maka ini jangan dilakukan riset data ya Bapak Ibu, hati-hati. Karena kalau riset data ini akan kembali ke nol. Semula ini juga akan nol lagi. Jadi kalau sudah, ini kan saya konteksnya sudah muncul ya. Sudah saya buatkan sebelumnya. Kita kembali lagi ke menu nilai perkuliahan. Nah, kalau sudah seperti ini sudah muncul nih, indikator penilaiannya apa saja, maka kalaupun ada perubahan nilai ataupun ada perbaikan nilai, nah, Bapak Ibu bisa lakukan di bagian aksi, klik tarik nilai Edlink yang tadi sistem informasi. Ini yang Bapak Ibu, komposisi yang Bapak Ibu harus tadi harus sesuai dengan yang ada di detail RPS-nya. Contoh ini tugas, karena di sini ada tugas individu, kuis, UTS, UAS, praktikum. Ya, ini kita lihat di sini komponennya. Tugas ada, kuis ada, UTS ada, ini tugas juga ada, dan ini tugas kelompok, tugas individu nih, masih ada tugas individu, dan ini adalah UAS-nya. Praktikumnya karena ini terpisah nanti dimasukkan secara manual. Nah, kalau sudah, maka lakukan yang tombol update nilai dari Edlink. Yes, kalau sudah, kita tunggu, ini ditarik data dari Edlink. Kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke menu nilai perkuliahan. Nah, nanti akan muncul di sini semuanya Bapak Ibu. Ya. Ini yang tanda kuning ini berarti belum ada beberapa indikator penilaian yang belum terpenuhi oleh mahasiswa yang bersangkutan. Itu ya. Nah, kalau ini sudah dipastikan selesai nilainya, maka Bapak Ibu bisa lakukan dengan kunci nilai, dengan catatan kalau sudah dilakukan penguncian nilai, maka Bapak Ibu dosen aksesnya sudah tidak bisa merubah lagi karena ini sudah masuk ke bagian akademik. Nah, kalau masih belum, ya masih ada yang melakukan perbaikan ataupun mahasiswa yang harus melengkapi tugas-tugasnya ataupun melengkapi untuk nilainya, maka
Bapak Ibu bisa lakukan juga dimasukkan nilai secara manual di sini. Kita coba. Nah, ini kan bisa masukkan secara manual seperti ini, gitu ya, Bapak Ibu. Gitu ya. Sudah batal. Itu cara manual. Nah, ataupun bisa Bapak Ibu lakukan dengan penginputan nilai yang ada di file Excel. Nanti tinggal di-upload dengan catatan yang tadi komposisinya harus sesuai. Ya, upload dengan data Excel. Begitu kira-kira Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit berbagi untuk pengolahan nilai untuk Bapak Ibu yang mungkin ini juga saling mengingatkan ataupun mengingatkan kembali, mungkin ada yang lupa lagi atau tahapannya seperti apa. Nah, mudah-mudahan di video panduan ini bisa memberikan pencerahan, juga bisa mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ini bermanfaat. Sukses selalu untuk Bapak Ibu, khususnya di dosen-dosen yang ada di Universitas Islam Nusantara. Sehat selalu, berkah semuanya, dan Uninus maju berkah dan unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.